Mereka kan datang gitu, jadi yang ditanamin ke mereka respect each other-nya. Dia mereka datang ke kolam, dia pakai jaket. Oh, dia lihat teman-temannya latihan juga. Itu sih kunci di tim ini, kalau saya boleh bilang. Jadi luar biasa sih anak-anak. 2 Itu tahun. selama apa persiapan SEA Games atau sebelum? Dari awal Nilos datang. Jadi emang kita tim meeting, kalau gitu kumpul pertama sebelum latihan pertama kita punya tim rules seperti ini. Kita nggak cut gaji, kita nggak mau model yang konvensional seperti itu. Dan nanti akan ada saatnya teman kalian yang akan bunuh kalian di pertandingan gitu. Dan itu kejadian sebenarnya di 2017 kalau bisa diinin juga ada salah satu lah, saya nggak bisa sebut namanya gitu, yang akhirnya dia menangis gitu di saat itu juga sampai nggak berani lihat teman-temannya, dan akhirnya dia berhenti dari tim, dia keluar dari tim karena ya dia nggak pernah push himself di training gitu. Jadi tim ini memang udah diciptain seperti itu, jadi bukan hanya attendance-nya datang ke kolam tapi present di setiap latihan, jadi saling push each other lah. Dan memang setelah Games 2017 ya makin dikuatkan lagi poinnya. Lihat pasti ada salah satu yang akan kill di situ. Jadi guys, jangan lagi terulang. Untungnya kali ini nggak terulang ya. Kali ini nggak terulang. Nah, berarti kan ada satu sikap disiplin yang dibangun oleh Milos ya. Sikap disiplin yang bagaimana itu misalkan kalau kita tahu di sepak bola itu kan nampak telat latihan harus jam sekian. Nah, sehingga karena disiplin ini adalah salah satu key ya di setiap atlet, bukan hanya di sepak bola karena ini nanti berhubungan ke fisik pemain. Jadi disiplin yang bagaimana yang dibangun oleh pelatih, asisten pelatih sendiri sama Ya, yang saya bilang tadi, kita ada tim rules, ada tim rules. Jadi kita bilang tim ini bukan 17 tahun, anak-anak 17 tahun, 16 tahun. Tim ini juga udah ada yang udah berkeluarga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, jangan ngerokok ya, gitu. Jadi jangan nggak latihan, jangan tidur malam gitu. Kita nggak akan melakukan itu gitu. Kita nggak, ya kita juga dulu pernah jadi atlet, kita melakukan itu semua gitu. Ya cuma kita bilang ini kalau menang glory-nya tuh buat tim, buat kalian. Dan kalau boleh saya tambahin cerita, kejadian lawan Filipina itu permainan terburuk lah, bisa dibilang. skor 6-6 itu. Kita setahun ini kita ketemu 4 kali lawan Filipina. Jadi kalau balik lagi ke soal disiplin, sebenarnya lebih ke kesadaran pemain sih, yaitu kerjasama pelatih, dan mereka punya kapten yang mereka respect juga. Dan ya udah 3 tahun ya, jadi memang mereka ya biar nggak terbuang waktunya sia-sia. Jadi nggak apa-apa kalaupun kemarin kalah, tapi at least bukan karena mereka sia-sia kemarin. Jadi mereka udah berusaha, yang menang isi fokus. Berarti kalau untuk perekrutan pemain tadi 80% ya sama ya, 80%. Sama dari SEA Games sebelumnya. Jadi di tim ini untuk SEA Games pertama itu hanya 3 orang. Yang di 2019. Sisanya itu udah pemain-pemain yang ada di SEA Games sebelumnya. Oke. Pasti apa juga penasaran nih, semua pasti penasaran. Bagaimana sih di kepelatihan itu membentuk fisik dan insting para pemain tadi, sehingga bisa yang namanya insting pasti posisi masing-masing sudah tahu. Jadi bagaimanapun dia dihalang oleh musuh, pemain lain sudah tahu ke arah mana. Itu bagaimana membangun itu kan nggak mudah sebenarnya. Dan Milos ini pelatih yang saya bilang sangat detail ya. Jadi memang dari dia masuk itu dia ciptakan suatu sistem baru, terus
terus kita tuh selalu melakukan analisis setiap minggu. Jadi kita bukan review gitu, kita akan ada satu orang yang akan rekam kita latihan ke game ya dari handphone dulu. Jadi kita review gitu, lihat nih ini salah, ini harus yang sini. Jadi akan dipanggil satu-satu. Ya memang makan waktu, cuma bisa dibilang ya cukup sabar ya, hasilnya ada. Itu sih yang bisa dibilang kekuatannya tim ini dan perbedaan dari sebelumnya. Pernah nggak sosok Milos itu marah di saat evaluasi? Oh pernah banget. Pernah. Itu marahnya. Kalau Serbia gimana? Dan Gimana ya, marahnya? jadi ini ya dia saya senang itu karena dia mengerti psikologi atlet. Ya dia selalu diskusi sama saya. Ini anak nggak bisa dikerasin, yang ini bisa, yang ini bisa. Oh, yang ini bisa tapi jangan depan yang lain. Karena dia ngerasa dia senior. Ya kita selalu tanya diri kita lah kalau kita di posisi itu. Kita kemarin ada anak umur 16 tahun gitu, coach, gitu. Come on. This is not my first SEA game. Jadi dan dia selalu berkurang marahnya pas pertandingan. Jadi udah nggak guna sebenarnya kalau di pertandingan udah marah lagi kan. Oke, dia marah tapi dia lebih ke tegur. Tegur ini lo harusnya gini-gini gitu. Tapi kalau di latihan ya dia bisa sangat-sangat marah gitu. Karena ya dia udah dilatih 2-3 kali tapi masih melakukan hal yang sama, jadi marah. Milos ini memang sosok yang fokus ke target kah atau memang fokus untuk pembangunan tim sehingga dengan dibinanya atlet-atlet ini hasil akan muncul? Ya, dia sebenarnya dua-dua penting ya Mas. Iya. Ya penting. Memang ini jadi PR juga buat di PBPRSI khususnya ya untuk masalah pembinaan gitu ya. Dan memang kita tahun depan juga udah mulai rencana, Milos juga akan stay juga di sini. Jadi ya kita mau coba siapkan program baru buat atlet yang mungkin di 2023 akan matang gitu. SEA Games 2023 atau Asian Games 2022 kita mau coba target di 5 besar. Kemarin kita peringkat ke-8 kan, coba 5 besar lah di SEA Games. Jadi penyeragaman latihan, taktik itu yang masih belum ada di Indonesia. Jadi memang ini tahun depan ya akan banyak PR lah buat saya dan Milos. Untuk Mas Dian sendiri, ya, medali ini medali yang pertama atau yang pertama ya pastinya kalau untuk di SEA Games ya. Nah, tapi kalau untuk di karir ini karir sebagai pelatih saya kedua, jadi medali yang kedua. medali yang kedua, yang pertama Di Kuala Lumpur. perak. Oke, sekarang tadi kita membahas sejarah ya, pembentukan tim. Oke, di Filipina kemarin, ini kan melawan tuan rumah ya, yang skor 6-6 dan Mas Dian katakan ini adalah raihan terburuk. Itu sebenarnya kenapa sampai mengatakan ini raihan terburuk? Apakah pemain pertandingan mungkin pertandingan pertama ya ini ya? Yeah. Pertandingan pertama kayak ya kan hal yang wajar di pertandingan pertama setiap pemain. Sebenarnya bukan raihan terburuk ya. Saya bisa bilang di seluruh pertandingan itu performance terburuk kita lah. Yang kita nggak seperti itu sebenarnya, men. Kita harusnya bisa unggul 5 bola. Ya memang karena dengan Filipina ini kita tahun ini udah 4 kali ketemu kan. Kita menang 2 kali, kita kalah 1 kali. Dan terakhir itu tes event 3 minggu sebelum SEA Games. Tanpa pemain kita yang ada di Liga Serbia, yang top scorer kita bertanding ke sana, kita menang 5 bola gitu. Jadi dengan crowd yang 80% sama, tes event waktu itu, tapi penuh juga gitu. Ya kita pelatih beranggapan oke, kita ready juga gitu. Anak-anak
overconfident gitu kan, mau 2 kali lipat kayak gitu ya. Baru 3 minggu lalu nih kita tanpa si top scorer gitu. Jadi emang ya, dan selalu pertandingan pertama ya kita udah warning juga, nggak gampang, ini beda pertandingan pertama, apalagi setelah pertandingan tes event itu Filipina ke Jepang untuk training camp. Kita lebih ke analisis, kita punya ini aja udah, dan saya bisa bilang nggak perform di terbaik lah anak-anak di situ. Dan setelah itu ya kita panggil lah anak, dan ya kalau seperti ini ya sia-sialah latihan kita gitu. Nggak perlu harus kita jelasin lagi main apa ini itu, karena mereka udah tahu semua. Jangan diulang aja lagi seperti ini gitu. Akhirnya pun mereka bicara ya pressure, mereka dapat pressure gitu. Jadi ya bilang main aja yang bagus, kemampuan kalian juga kita udah kasih semua. Nanti jangan dipikirin dulu lawan Singapura, karena besok ada Thailand, baru setelah itu Singapura, kita akan bahas satu-satu. Akhirnya mereka bisa pelan-pelan kembali ke peak formnya, dan pas banget lawan Singapura mereka bisa sebelum lawan Singapura berarti lawan Thailand ya, yang beda 5 ya, 17-12 ya. Nah, itu yang membangkitkan motivasi pemain juga sehingga bisa mengalahkan Singapura ya. Ya betul. Nah, sebenarnya yang membedakan Singapura dengan Thailand ini segi apa saja sehingga Singapura datang dengan dia punya rekor kemenangan, dan dia rajanya lah di Asia Tenggara. Dia bukan datang dengan bukan asal tim gitu ya. Bukan asal tim gitu. Kalau Thailand dia ya Thailand beda. Dia akhir dapat medali 2015, 2017 juga nggak dapat. Ya kita bukan maksud underestimate Thailand, tapi kita udah perhitungkan gitu Thailand. Oke, boleh diceritakan saat melawan Singapura ini. Nah, ini kan kejar-kejaran poin sebenarnya. Sehingga akhirnya di close 7-5 ya. Nah, itu spirit pemain di situ, bahkan pelatih juga tegang sebenarnya di situ. Iya. Itu bagaimana di saat melawan Singapura? Saya cuma bisa bilang apa ya? Ya, mereka mainnya bagus. Mereka give maksimum lah. Ini selama permainan tuh saya lihat mereka nggak nyerah. Mereka melakukan taktik yang memang sesuai yang kita mau gitu, dan semangat juang gitu. Jadi emang ya disisit gitu, kita harus menang ini di sini nih gitu. Jadi nggak kendor aja dari pertama sampai akhir sih. Dan skornya memang selalu leading. Selalu leading. Emang ya mungkin dari nggak terlupakan juga lah ya, dari doa ya, semua masyarakat Indonesia pasti. Setelah pertandingan itu ofisial Singapura atau pemain ada sempat datang ke kita? Ada banyak, saya juga Mereka banyak kaget atau message gimana? ke saya gitu. Banyak congrats gitu. Sebenarnya enggak juga ya, saya bilang mereka juga udah saya tahu mereka lebih pay attention sama kita. Terus kita di Asian Games crossnya nggak ketemu, tapi ranking Singapura lebih tinggi. Terus kemarin di FINA Challengers di Singapura kita cross nggak ketemu, tapi Singapura ranking 1, kita ranking 3. Jadi tapi dia lihat kita main, kita lihat dia main. Itu jadi yang oke. Tinggal gimana di pas ketemu aja. Jadi dibilang ya ketemu Singapura itu terakhir SEA Games kemarin. Dan ini kita nggak kayak sama Filipina. Tahun ini kita udah 4 kali nih. Jadi beda rasanya. Berarti secara materi mereka continue banget ya Singapura ini.
Ini tim yang sama dengan 2007 tuh. hampir juga, nggak semua, cuma ya 70% kita melakukan itu semua gitu ya. Cuma kita bilang ini kalau menang apa glory-nya tuh buat tim, buat kalian. Dan kalau boleh saya tambahin cerita kejadian lawan Filipina itu permainan terburuk lah bisa dibilang. Itu skor 6-6. 6 itu. Kita setahun ini kita ketemu 4 kali lawan Filipina. Jadi kalau balik lagi ke soal disiplin, sebenarnya lebih ke kesadaran pemain sih, yaitu kerjasama pelatih, dan mereka punya kapten yang mereka respect juga. Dan ya udah 3 tahun ya, jadi memang mereka ya biar nggak terbuang waktunya sia-sia. Jadi nggak apa-apa kalaupun kemarin kalah, tapi at least bukan karena mereka sia-sia kemarin. Jadi mereka udah berusaha, ya menangis terus. Berarti kalau untuk perekrutan pemain tadi 80% ya sama ya, 80%. Sama dari SEA Games sebelumnya. Jadi di tim ini untuk SEA Games pertama itu hanya 3 orang. Yang di 2019. Sisanya itu udah pemain-pemain yang berada di SEA Games sebelumnya. Oke. Pasti apa juga penasaran nih, semua pasti penasaran. Bagaimana sih di kepelatihan itu membentuk fisik dan insting para pemain tadi sehingga bisa yang namanya insting pasti posisi masing-masing sudah tahu. Jadi bagaimanapun dia dihalang oleh musuh, pemain lain sudah tahu ke arah mana itu. Itu bagaimana membangun itu kan nggak mudah sebenarnya. Dan Milos ini pelatih yang saya bilang sangat detail ya. Jadi memang dari dia masuk itu dia ciptakan suatu sistem baru. Terus kita tuh selalu melakukan analisis setiap minggu. Jadi kita akan review gitu. Kita akan ada satu orang yang akan rekam kita latihan ke game ya dari handphone gitu. Jadi kita review gitu, lihat nih ini salah, ini harus yang sini. Jadi akan dipanggil satu-satu. Ya memang makan waktu, cuma bisa dibilang ya cukup sabar ya, hasilnya ada. Itu sih yang bisa dibilang kekuatannya tim ini dan perbedaan dari yang sebelumnya. Pernah nggak sosok Milos itu marah di saat Ke masalah yang besar, karena kita pun selalu ya seperti ini, kita tinggal dia sampai juga ke pendekatan ke Pak Dubes di Serbia waktu itu. Jadi emang keseriusan untuk membangun pola air sendiri di Indonesia. Jadi waktu Milos datang dan otomatis semua berubah dari mindset ini, dan diajak saya untuk mendampingi dia di pelatihan, dan saya juga merasa challenge juga, dan saya kira juga tim dari sejak 2012. sebelum memilih Milos sudah tahu memang track recordnya Milos di Serbia. Saya kebetulan di 2009 kapten itu Reza Aditya mulai debut pertama di 2007. Jadi memang pemain-pemain ini di 2019 ini bisa dikatakan lebih matang ya, lebih mature dari segi persiapan individu taktik. Jadi mereka lebih siap untuk dapetin emas. Menjadi asisten pelatih tentunya Pak Milo sendiri, coach sendiri itu pasti sudah paham betul bagaimana memotivasi pemain. Nah, sebenarnya untuk Indonesia sendiri kekuatan apa yang dibangun sehingga pemain dapat menyatu dan memenangkan emas untuk pertama kalinya sejak tahun 1977 ini? Memang tujuan utama datangkan Milos ini kan kita mau mencoba gebrakan baru ya, karena di
jujur saja waktu saya masih jadi atlet tuh kita nggak pernah ditanemin gitu. Kita Jangan lupa subscribe ya.